الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله بطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, kasih sayang, nikmat, rezeki yang Allah berikan kepada kita sampai saat dan detik ini, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan ini mampu kita melakukan kegiatan aktivitas kita, terutama kegiatan ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersyukur kepada Allah, setidaknya dapat memberikan ketenangan terhadap batin dan pemikiran kita. Dan mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur kepada Allah sesuai dengan janji Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Akan salat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mari bersama-sama kita sampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya khatib mengajak kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, terutama untuk diri khatib pribadi, agar selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa merupakan bekal yang terbaik yang bisa kita bawa di atas dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Dengan kita selalu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Dengan selalu kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, judul khutbah kita pada kesempatan yang singkat ini kita ambil tema pentingnya melaksanakan ibadah salat. Kita ketahui bersama bahwa ibadah salat ini merupakan salah satu ibadah yang cukup penting yang kita lakukan bagi umat Islam. Kenapa ibadah salat itu penting? Bisa kita lihat latar belakang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat. Kalau kita tahu sejarah, proses itu berawal dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup sangat jauh. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kegiatan Isra dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Yang hal ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad lailan pada satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa,
dari Masjid Haram Makkah ke Masjid Aqsa Palestina, allazi barakna haulah. Yang kedua, tempat ini akan selalu kami berikan keberkahan, linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir. Perjalanan yang begitu jauh bukan sekedar perjalanan dari Masjid Haram Makkah ke Masjid Aqsa Palestina, namun Rasul dimi'rajkan oleh Allah, naik dari dunia ini kepada langit yang pertama, naik ke langit yang kedua, ketujuh, ke atasnya lagi ke Sidratul Muntaha, langsung berjumpa dengan Allah. Salah satu oleh-oleh yang Rasul bawa, yang diberikan oleh Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, salah satunya adalah perintah menunaikan ibadah salat. Di dalam Al-Quran banyak sekali jenis-jenis perintah yang Allah perintahkan kepada kita, baik dia perintah itu yang wajib maupun yang sunnah. Tapi yang secara langsung yang diterima oleh Rasulullah hanyalah perintah ibadah salat. Ada perintah berpuasa, Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa. Perintah puasa itu Allah perintahkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada umat Rasulullah SAW. Begitu juga dengan syariat dan perintah yang lain. Ada zakat, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasul, kemudian disampaikan kepada umatnya. Menutup aurat juga seperti itu. Banyak jenis ibadah-ibadah yang lain, tapi terutama dengan perintah ibadah salat langsung dijemput oleh Rasul, disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Artinya latar belakang yang pertama, kenapa ibadah salat itu penting, buktinya itu penting, langsung perintah itu Allah sampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul kepada umat baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu pertanyaan berikutnya, alasan yang cukup mendasar kenapa ibadah salat itu penting. Yang pertama, ibadah salat itu merupakan perintah dari Allah. Jadi salah satu hal yang paling tinggi yang dimiliki oleh umat manusia yang mengaku beriman kepada Allah, salah satunya mesti selalu taat dan patuh kepada Allah. Apapun jenis dari perintah Allah, bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ketika perintah itu diterima oleh mereka, jawaban yang paling baik yang seharusnya dijawab oleh orang-orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kepada kita puasa, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kepada kita berhaji, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kepada kita bersilaturahmi, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kepada kita berinfak dan bersedekah, sami'na wa ata'na. Termasuk ketika Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan ibadah salat, jawaban bagi orang-orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Karena apapun ceritanya, sesuatu hal yang paling tinggi yang mesti kita patuhi, salah satunya bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kenapa ibadah salat itu penting? Karena memang ibadah salat itu merupakan perintah dari Allah, syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita tunaikan. Makanya saking pentingnya ibadah salat yang Allah perintahkan kepada kita, bahkan memiliki hukum dalam ilmu fikih dikatakan wajib. Wajib itu maknanya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang ibadah salat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, terbukti ibadah salat yang Allah perintahkan itu Allah panggil kita 5 kali sehari semalam. Ada jenis ibadah-ibadah yang lain yang Allah perintahkan kepada kita, tapi tak terkhusus dengan ibadah salat. Ibadah salat itu kita dipanggil 5 kali sehari semalam. Ketika Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah subuh misalnya pada pagi hari, pada waktu ketika terbit fajar shadiq, lalu kita dipanggil dengan panggilan azan. Datang nanti waktu zuhur juga seperti itu, dipanggil kita dengan panggilan azan. Datang waktu asar juga seperti itu, dipanggil kita dengan panggilan azan. Maghrib juga seperti itu, dipanggil kita dengan panggilan azan. Isya juga seperti itu, dipanggil kita dengan panggilan azan. Apa makna azan? Azan itu berdasar kata uzun.
Uzun itu bermakna telinga. Artinya hakikatnya yang Allah panggil itu adalah orang-orang yang memiliki telinga. Makanya hadirin, banyak di antara umat manusia yang menganggap sholat itu tidak penting. Mereka mendengar tapi kadang-kala mereka pura-pura tidak dengar. Kalau memang itu terjadi dengan diri kita, terbuktilah apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walau a'yunun la yubsiruna biha walau azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Demi sesungguhnya yang menjadi kayu bakarnya api neraka itu adalah dari kalangan manusia dan jin. Dua kelompok nanti yang menjadi penghuni neraka. Yang pertama manusia, yang kedua adalah jin. Manusia yang seperti apa? Salah satu ciri-cirinya yang menjadi kayu bakarnya api neraka, mereka memiliki telinga, namun telinganya tidak diperdengarkan untuk mendengarkan panggilan-panggilan Allah. Termasuk hari ini kita melaksanakan ibadah salat Jumat, kita dipanggil. Sengaja Allah berikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil Jum'ah. Idza nudiya lis-shalah. Apabila kalian mendengarkan ajakan seruan untuk menunaikan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas kehidupan dunia kita, tinggalkan kesibukan dunia kita. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi Allah memanggil kita melalui seruan panggilan azan. Makanya panggilan azan itu secara redaksi kenapa mesti diawali dengan kalimat Allahu Akbar? Padahal hakikat dari panggilan azan itu memanggil orang untuk sholat. Kenapa tidak mesti diawali dengan kalimat hayya 'alas shalah? Mari kita sholat. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Kenapa mesti diawali dengan kalimat Allahu Akbar? Rupanya maknanya ketika kalimat azan itu diawali dengan kalimat Allahu Akbar, seolah-olah orang-orang yang apabila sedang sibuk mengerjakan kesibukan dunia mereka, kemudian mereka melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah di musalla, seolah-olah mereka mengatakan semuanya itu kecil, yang paling besar itu adalah Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ketika mereka mengatakan Allah yang maha besar, Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada kita, apakah kalian mengimani saya itu sebagai Tuhan kalian? Bala syahidna, kami mengimani Allah itu sebagai Tuhan kami. Makanya di redaksi bunyi azan yang kedua setelah kalimat Allahu Akbar, bukti kita meyakini Tuhan kita itu adalah Allah. Makanya kita buktikan dengan kita melangkahkan kaki menuju masjid. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang menjadi saksi tiada Tuhan selain Allah, langkah kaki kita menuju masjid. Kita buktikan action kita, langsung kita berangkat ke masjid. Kita tinggalkan pekerjaan kita, berangkat kita menuju masjid. Karena dipastikan langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim gisawat walau azab azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di padang mahsyar mulut kita dikunci oleh Allah. Yang bisa berkata-kata itu adalah tangan kita. Kemudian yang bisa menjadi saksi itu adalah kaki kita. Hari ini kita langkahkan kaki kita menuju masjid. Nanti ketika di padang mahsyar kaki akan menjadi saksi Allah. Selama hidup siang bin siang di atas dunia, selalu dia menyegerakan kaki kita untuk berangkat menuju masjid. Ikhlas dia untuk duduk di masjid sejenak, melaksanakan ibadah salat, mau mendengar kajian khutbah, isi kajian-kajian Islam ya Allah. Lalu kaki itu akan menjadi saksi di depan Allah. Berikutnya bukan sekedar itu saja, redaksi ayat azan yang berikutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Kemudian baru yang terakhir yang berikutnya adalah hayya 'alas shalah. Ketika kita sudah mengatakan Allah yang maha besar, kita buktikan langkah kaki kita menuju kepada Allah, semuanya itu kecil, kita melaksanakan ibadah sholat. Barulah setelah itu hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Kenapa rupanya dengan orang-orang yang sholat
Lalu redaksi azan berikutnya adalah hayya 'alal falah. Mari kita menggapai kemenangan. Rupanya orang yang melaksanakan ibadah salat pasti akan menang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan salah satunya adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Makanya ini alasan yang pertama kenapa kita mesti melaksanakan ibadah salat. Penting sekali ibadah salat itu, karena ibadah salat itu merupakan perintah dari Allah bagi orang-orang yang mendengarkan panggilan ibadah salat. Seharusnya jawabannya selalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, kami patuh. Lalu yang kedua, kenapa salat itu penting? Di samping ibadah salat itu merupakan perintah dari Allah, rupanya ibadah salat yang kita dirikan merupakan tiang dari agama Islam yang kita miliki hari ini. Hari ini kita bangga kaum muslimin menjadi agama Islam. Buktinya kita bangga, label-label Islam kita letakkan dalam diri kita. Di KTP kita sebutkan agama kita adalah agama Islam. Di rumah kita tempel label-label Islam. Sebelum pintu masuk dibuat ucapan kalimat Assalamualaikum. Kegiatan-kegiatan sehari-hari kita selalu bersumberkan dengan kegiatan-kegiatan Islam. Anak-anak kita sekolahkan ke sekolah-sekolah Islam. Cara nikahnya kita sesuai dengan syariat-syariat agama Islam. Cara pestanya kita sesuai dengan syariat-syariat agama Islam. Artinya kita bangga dengan agama yang kita miliki. Kenapa kita bangga? Karena memang agama yang kita miliki merupakan agama yang paling Allah ridhoi. Tidak ada agama yang lain. Jangan kita berbelit-belit tentang masalah itu. Jelas yang paling Allah ridhoi hanyalah Islam. Agama yang lain Allah ridhoi, Allah berkahi. Yang Allah ridhoi cuma Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, yakni dinul Islam, fala yuqbalu minhu, niscaya dia itu tidak akan pernah diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Bukti agama selain agama Islam dicari oleh umat manusia, ditolak oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat orang-orang yang mencari agama selain agama Islam termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi hal ini tidak perlu kita perdebatkan. Bagi orang yang mengaku menganut agama Islam, ya jelas agama Islam yang paling mulia, agama Islam yang paling tinggi. Tak ada cerita agama itu sama. Buktinya orang yang percaya dengan agama selain agama Islam di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Apa kerugian yang dirasakan oleh mereka? Binari jahannam khalidina fiha abada. Apalagi puncak daripada siksaan yang mereka rasakan, Allah letakkan mereka di api neraka jahanam untuk selama-lamanya. Artinya Islam yang kita miliki, kita bangga dengan kondisi ini. Tapi sudahkah kita mampu mendirikan bangunan Islam itu dengan kokoh? Rupanya salah satu syarat supaya Islam itu berdiri dengan kokoh, salah satunya dengan selalu kita melaksanakan ibadah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agama. Artinya hadirin, kenapa Islam kita secara kualitas banyak, bahkan di Indonesia kita yang kita cinta ini, secara persentase lebih banyak Muslim dibandingkan yang non Muslim. 89%, kalau dulu 99%, sekarang sudah berkurang menjadi 89%. Artinya secara kualitas itu banyak, secara hitung-hitungan banyak. Tapi kenapa kekuatan itu Islam itu tak nampak? Rupanya hancurnya Islam gara-gara umat Islam itu sering meninggalkan ibadah sholat. Hadirin, anak sering meninggalkan sholat, suami sering meninggalkan sholat, istri sering meninggalkan sholat. Khatib menyampaikan sebuah ilustrasi kepada kita semua tentang pentingnya ibadah sholat. Masjid Baitur Rahman yang kita dirikan cukup megah. Kita buat ornamen-ornamen yang begitu cukup indah. Banyak duit kita yang kita infakkan ke sini sehingga perlu diri dengan begitu mewahnya. Tiba-tiba ada orang datang, 3 orang di simpang sana, ketemu dengan kita. Kita tanya kepada mereka, kalian mau kemana? Lalu mereka mengatakan, kami kepingin ke Masjid Baitur Rahman. Ngapain kalian di sana? Kami ingin menghancurkan Masjid Baitur Rahman. Pertanyaannya, kalau seandainya kita mengetahui tujuan mereka datang ke Masjid Baitur Rahman adalah ingin menghancurkan masjid, apakah mereka kita biarkan atau kita halau? Secara otomatis kita akan mengatakan, tidak boleh, kalian tidak boleh menghancurkan masjid. Kami sudah membangun begitu megah. Kami tidak boleh kalian menghancurkan masjid. Pokoknya apapun ceritanya, kalau kita tidak mampu untuk menghalangi, kita lapor kepada bapak kepala desa, kita lapor kepada masyarakat supaya jangan sempat masjid kita ini dirobohkan oleh mereka. Begitulah sesungguhnya di Islam.
Artinya hari ini kita bangga dengan Islam, tapi ternyata kita biarkan anak-anak kita menghancurkan agama Islam karena mereka tidak sholat. Anak kita tidak sholat, berarti sekali mereka tidak sholat, sekali menghancurkan Islam. Kita bisa bayangkan kaum muslimin, dalam satu rumah tangga itu misalnya 5 orang tidak sholat, tapi 5 kali dalam satu waktu mereka menghancurkan Islam. 5 kali sebar Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah sholat. Subuh mereka tak sholat, zuhur mereka tak sholat, asar mereka tak sholat, maghrib mereka tak sholat, isya mereka tak sholat. Berarti 5 kali mereka tidak sholat dalam satu orang. Sementara rumah tangga itu 5 orang, 25 kali mereka menghancurkan Islam. Itu baru satu orang. Coba bayangkan berapa kakak yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Tak salah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nanti kondisi umat Islam dari zaman tahuannya seperti buih di tengah lautan. Artinya memang nampak mereka, tapi kekuatan itu terombang-ambing. Kenapa? Karena sering meninggalkan ibadah sholat. Lalu yang terakhir, kenapa ibadah sholat itu penting? Karena di antara sekian banyak bentuk fadilah dan keutamaan ibadah sholat. Yang pertama, sholat perintah Allah. Yang kedua, sholat merupakan tiang agama. Rupanya ibadah sholat adalah untuk menenteramkan jiwa dan hati kita. Rasul, kenapa dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi sholat dan Mi'raj menyebut perintah sholat? Salah satunya adalah ingin menghibur kegelisahan Rasulullah. Rasul gelisah gara-gara apa? Rasul gelisah gara-gara ada 2 orang yang sangat beliau cintai dalam waktu yang berdekatan, dipanggil oleh Allah. Yang pertama paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang kedua istri beliau yang bernama Khadijah. Kita ketahui perjuangan dakwah Rasulullah tak semudah dengan kita hari ini. Hari ini para mubalik menyampaikan ceramah tak ada tantangan. Tapi kalau Rasulullah 2 bulan dalam kandungan ibunya ayah telah meninggal dunia. 6 tahun setelah dia lahir ke atas dunia ibu meninggal dunia. Dipelihara oleh kakek beliau 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Artinya kehidupan Rasulullah itu hidup sebatang kara. Cuma 2 orang lagi yang bisa mempertanggungjawabkan dakwah beliau, yang selalu membantu dakwah beliau. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua adalah Khadijah. Tahu-taunya Abu Thalib dengan Khadijah itu dipanggil oleh Allah. Makanya dalam waktu yang bersamaan ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasul bersedih. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasul bersedih. Bahkan Rasul selalu menangis. Waktu Rasul sering menangis, datang orang-orang kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab mengatakan, kalian tengok wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, kalian tengok Muhammad itu sudah mulai gila. Setiap hari menangis, setiap saat menangis. Rupanya gara-gara beliau gelisah, langsunglah dipanggil oleh Allah, berjumpa dengan Allah. Salah satu peristiwa itu adalah menyebut perintah ibadah sholat. Makanya dalam surah Al-Ma'arij Allah katakan salah satu solusi supaya kita terhindar dari kegelisahan, salah satunya adalah ibadah sholat. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya setiap manusia itu selalu berada dalam keadaan berkeluh kesah, selalu berkeluh kesah. Rupanya obat dari kegelisahan itu adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Gelisah hati kita hari ini dengan kondisi ekonomi yang morat-marit, dengan kondisi politik yang morat-marit, dengan kondisi negara yang morat-marit. Gelisah kita dengan kondisi itu. Kita bawa sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi alaihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah لتعدي لعلكم تفلحون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون
وسلموا تسليما. وارض الله على أربعة خلفاء راشدين سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا بالشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا يا الله وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.